Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-'allamah al-habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, muassis Jami'atul Ahqaf bil Yaman wa mufti diyar al-Hadramiyah fi zamanihi, fi kitabihi Fatawa Ramadan, ila an qala hukmu siyamil mukrah ala zina fi nahari Ramadan. Mas'alatun, rajulun kana ya'malu fi baitin mundu as-sighar wa 'indama balagha ashuddahu rawadathu sahibatul bait an nafsihi fi nahari Ramadan fa'aba wamtana' fahaddadathu bil qatli wa syaharat alayhi as-silaha. Qal falamma khashitul qatla nafadtu raghbataha thumma faraqtuhum khasyatal wuqu'i ma'aha marratan ukhra. Was-su'al, hal alayya fi siyami kaffarah awil qada' faqat wa hal alayya had? Al-jawab, alhamdulillah anna mu'zama fuqaha'il madhhab yuqarriruna anna al-mukraha 'ala zina la yafsudu sawmuhu fala kaffarata alayhi, wa ba'duhum yunaqish fi husulil ikrahi minal fa'il karrajuli li'anna al-ilaja yatatallabul intishar wa huwa la yatimmu ma'al ikrah. Wa ala kullin fa idza tahaqqaqat syurutul ikrah wa khafa ala nafsihi al-qatla aw husula ma haddada bih fala qada'a alaihi wala kaffarata ala qawlil jumhur alladzina yuqarriruna annahu mumkin wa annal insana yumkinu ayyan tashira hatta ma'at tahdidi. Wa min ajlil khilafi fil mas'alah al-ihtiyatu ay yaqdiya wa idza qadara ala al-kaffarah fahuwa awla, wa in kana ar-rajih fil madhhab kama qurrir annahu la qada'a wa la kaffarah haitsu tahaqqaqa al-ikrahu bi syartih. Was-sa'ilu adra bi nafsihi fi hadhihi al-halah wal qa'idah anna kulla wat'in la ithma fihi la kaffarata fihi wal mukrahu kan nasi la yafsudu sawmuhu wa bittali la qada'a alayhi wa la kaffarata. Hadha huwal muqarrar. Bayanul farqi bainan nasi wal mukhti'i fis siyami. Mas'alatun, limadha la yalzamu as-sa'ima al-qada'u idza akala aw shariba nasiyan wa hal al-mukhti'u mithlu an-nasi? Al-jawab, awalan innan nasi adarahu asy-syari' faqad rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Wa hadha ma'nahu anna as-sa'ima idza nasiya annahu sha'im fa akala aw shariba fala syai'a alaihi, kama rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan jaa'a ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni akaltu wa sharibtu nasiyan wa ana sha'im. Faqala sallallahu alaihi wasallam Allahu at'amaka wa saqaka, kama rawal Hakim wa sahhahahu wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aydan marfu'an man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah.
فكل هذه الأحاديث واضحة الحكم في الموضوع. ثانيا قال العلماء إنما عذره الشارع لأنه لا مدخل له في أكله وشربه، إنما النسيان من الله تعالى ومن لطفه بعباده تيسيره عليهم ودفعه الحرج عنهم. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى فإنما هو رزق ساقه الله إليه، كما في رواية الحديث الأول فإنما أطعمه الله وسقاه. ولهذا فرق علماؤنا بين الناس والمخطئ، فمن أكل ظانا أن الشمس قد غربت وجب عليه القضاء، وكذلك من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم اتضح له أنه أكل بعد الفجر قالوا يلزمه القضاء لأنه مقصر. وقد أكل على الظن وهو مأمور بالاحتياط فلا يأكل حتى يتيقن الغروب، بخلاف الناس فليس النسيان بيده. وأما المفطر على الظن فإنه أكل وشرب وهو ذاكر لكنه لم يحتط لنفسه كما أمره الشرع، لهذا وجب عليه القضاء. فهذا الفرق واضح بينهما. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua fatwa yang tertuang dalam kitab kumpulan fatwa Ramadan milik Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, seorang mufti Hadramut pada zamannya sekaligus pendiri Universitas Al-Ahqaf Yaman. Fatwa pertama mengenai hukum puasa lelaki yang dipaksa untuk berzina di siang hari bulan Ramadan, atau lebih mudahnya lelaki tampan yang diperkosa di siang hari bulan Ramadan saat dia berpuasa. Ada suatu cerita lelaki yang bertanya kepada Habib Abdullah Mahfud. Lelaki itu bekerja di suatu rumah sejak kecil. Sejak kecil ia bekerja di suatu rumah. Ketika ia mulai menginjak dewasa, majikan wanita majikan tersebut merayunya untuk berbuat zina pada siang bulan Ramadan. Fa'aba wamtana. Lelaki ini menolak dan benar-benar menolak. Fahaddadathu bil qatli wa syaharat alaihi silah. Maka si wanita ini mengancam, bahkan menghunuskan senjata, menodongkan senjata pada lelaki ini. Maka kata lelaki ini, saat aku takut, benar-benar takut dibunuh oleh wanita tersebut, maka aku menuruti kemauannya. Tapi setelah kejadian itu, aku memilih untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan mereka, takut, khawatir akan terjatuh dalam perzinaan lagi. Pertanyaannya, ya Habib, apakah puasa saya ini batal dan wajib kafarah, atau hanya wajib qadha saja, atau bahkan saya wajib kena had zina? Itu pertanyaannya. Lalu Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab, mengeluarkan fatwa bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mayoritas mengatakan bahwa lelaki yang dipaksa untuk berzina puasanya tidak batal dan juga tidak wajib membayar kafarat. Kafar di sini yang dimaksudkan adalah membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka menggantinya memberi makanan
pada 60 orang miskin. Kata beliau, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan bahwa puasa lelaki ini tidak batal dan tidak wajib membayar kafarah. Namun, sebagian ulama mengkritisi apakah bisa lelaki dipaksa untuk berzina. Padahal untuk kategori zina itu adalah bisa dikatakan zina ketika alat zakar seorang lelaki bisa masuk ke farjinya wanita. Mereka mengkritisi apakah bisa lelaki dipaksa untuk berzina, sedangkan untuk memasukkan zakar ke farji itu dibutuhkan ereksi, sedangkan ereksi itu tidak mungkin muncul ketika dipaksa. Itu. Tapi mayoritas ulama menjawab bahwa ereksi itu bukan atau tidak bisa diatur oleh si lelaki. Lelaki itu alat zakarnya ketika dirangsang, ketika disentuh, meskipun dengan paksaan, maka ereksi tanpa ada campur tangan oleh lelaki itu sudah naluri, itu sudah libido atau hasrat, bukan libido dari lelaki secara naluri, secara alamiah. Maka si lelaki tidak bisa mengatur dia ereksi atau tidak bisa diatur. Itu jawaban dari mayoritas ulama. Maka bisa digambarkan lelaki yang dipaksa untuk berzina sekalipun dia ereksi dan bisa memasukkan zakarnya pada farji seorang wanita yang memaksanya. Maka dari itu jika pemaksaan itu memang benar-benar memenuhi syarat, yakni takut, khawatir akan terjadi pembunuhan, dia dibunuh, atau ancaman tersebut benar-benar nyata, maka dia tidak wajib mengqadha dan dia tidak wajib membayar kafarah menurut pendapat jumhur yang mengatakan pemerkosaan lelaki itu mungkin terjadi karena ereksi zakar seorang lelaki bisa muncul secara alami meskipun dengan ancaman atau paksaan. Namun Habib Abdullah memberi solusi untuk berhati-hati dalam masalah ini karena al-khuruj minal khilafi mustahab. Dalam perbedaan ulama masalah ini dianjurkan untuk berhati-hati. Maka untuk berhati-hati ya diqadai puasa tersebut, karena ada sebagian ulama yang mengatakan mewajibkan qadha walaupun mayoritas yang kita ikuti tidak mewajibkannya. Dan juga jika mampu untuk membayar kafarah tidak menyulitkan, maka ya lebih baik membayar kafarah untuk berhati-hati. Wal qaidah, ada kaidah fikih mengatakan kullu wat'in la itsma fihi la kafarata fihi. Semua wati atau bersetubuh yang tidak berdosa maka tidak wajib kafarah. Wal mukrah kan nasi la yafsudu shaumuhu. Orang yang dipaksa untuk berzina atau untuk makan membatalkan puasa dipaksa, maka hukumnya seperti orang yang lupa, puasanya tidak batal, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarah. Itu fatwa pertama. Fatwa kedua adalah permasalahan tentang perbedaan antara
Orang yang lupa makan, lupa minum, perbedaan antara dia dan orang yang keliru, salah sangka dalam hukum puasa. Pertanyaannya, limadza la yalzamu shaim al-qadha idza akal aw syarib nasiyan wa hal mukhti' mithlun nasi? Kenapa orang berpuasa tidak wajib qadha ketika ia makan dan minum lupa? Karena ketika dia lupa makan minum saat puasa, dia tidak wajib qadha. Apakah orang yang salah sangka sudah terbenam matahari atau sudah terbitnya fajar, dia juga sama hukumnya seperti orang yang lupa? Al-Habib Abdullah menjawab, yang pertama, poin pertama, bahwa orang yang lupa itu diberi keringanan oleh syariat. Dalam hadis dijelaskan riwayat Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Hakim, Ibnu Hibban, Daruqutni, banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa jika lupa makan dan minum, maka seyogyanya dia lanjutkan puasanya. Mengapa? Karena Allah saat itu memberi ia makan dan memberi ia minuman. Arti dari hadis tersebut adalah jika seorang berpuasa lupa dia puasa, lalu ia makan dan minum, maka dia tidak ada hukuman sama sekali. Dia melanjutkan puasanya tetap sah. Dan tidak wajib qadha dan tidak pula wajib membayar kafarah. Poin kedua, mengapa orang yang lupa diberi dispensasi, diberi rukhsah, diberi keringanan oleh syariat? Alasannya adalah karena orang yang lupa tidak sanggup untuk makan atau tidak makan, tidak sanggup untuk minum atau tidak minum. Itu bukan kehendaknya, karena lupa adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberi keringanan kepada mereka yang lupa, juga menghilangkan beban dari mereka. Karena ada hadis lain yang mengatakan fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi. Ketika orang berpuasa tidak sengaja lupa dia makan dan minum, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada dia. Maka dari itu para ulama kita membedakan antara orang yang lupa dan orang yang keliru. Orang yang keliru salah sangka, dia menyangka bahwa matahari sudah terbenam, ini sudah maghrib, kemudian dia makan. Ternyata belum maghrib atau belum terbenam matahari, maka puasanya batal dan dia wajib qadha. Begitu pula orang yang menyangka fajar telah terbit, fajar belum terbit, dia menyangka fajar belum terbit, dia menyangka belum subuh, dia menyangka masih bisa sahur, dia makan. Ternyata ketika makan itu sebetulnya waktunya sudah masuk subuh. Dalam artian dia waktu subuh sudah masuk wajib puasa, dia salah atau dia keliru makan. Maka apa hukumnya? Para ulama mengatakan orang ini wajib qadha. Alasannya kenapa? Karena orang yang keliru tersebut adalah ceroboh, termasuk golongan orang yang ceroboh. Orang yang ceroboh ini makan atas sangkaannya, padahal dia diperintahkan oleh syariat untuk berhati-hati dalam masalah waktu puasa. Maka dia tidak boleh makan kecuali dia yakin kalau matahari terbenam. Berbeda dengan orang yang lupa, dia urusan lupa itu bukan atas kekuasaan dia, tapi
dari Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang berbuka atas sangkaannya tersebut atau makan atas sangkaan tersebut yang keliru. Dia makan, minum, dan dia tahu kalau dia ini emang sengaja dan dia tidak berhati-hati, maka dia wajib qadha. Itulah perbedaan antara orang yang lupa dan orang yang keliru. Orang lupa itu bukan kesengajaan dia, dan orang yang keliru itu kesengajaan dia, dan dia termasuk orang yang ceroboh. Itulah kajian kali ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.